Go, go, Pak. Dengan julukan yang disenangi beliau. Beliau adalah Singa Podi. Sebuah kejadian dan kita tidak ingin berkecil. Hadirin dan hadirat yang mengikuti drama umum luar biasa dengan sepenuh hati, tidak ribut, tidak batuk-batuk atau bising, Abu Tausi Jaya akan mendoakan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Ceramah Siapa tuh? luar Siapa tuh? dipersilakan kepada Awas jatuh lah. Bilang ke dia tuh awas jatuh. Kok kesegep ini? Gimana? Maaf saya terlambat karena semua ini bawa kendaraan dan di lapangan parkir. Jadi mobil saya diletakkan di seberang jalan. Oh ya, untuk keamanan di sini ada kan? Tolong ya, agak 3 orang yang menjaganya. 3 ya. Seharusnya yang berada di podium ini adalah Abu Tausi Jaya. Baca. Oh, jadi ini istrinya. Wah, maaf ya Bu, saya tidak menyangka kalau istri Abu Tausi Jaya secantik dan sebagai ibu. Ibu istri beliau yang berapa ya? Setahu saya, beliau tidak memiliki simpanan. Teruskan baca surat itu sampai selesai. Hadirin dan hadirat, izinkan saya menjelaskan perubahan yang secara mendadak ini agar tidak menimbulkan kegelisahan. Saya langsung saja membacakan. Dengan segala hormat, dengan sangat menyesal, saya terpaksa tidak dapat menghadiri pertemuan yang berbahagia ini karena secara mendadak sekali harus menghadiri rapat penting. Supaya tidak mengecewakan kita sekalian, istri saya mengambil inisiatif menggantikan saya. Ya, memang harus begitu kan? Istri saya yang berdiri di hadapan kita sekarang
Bidadari tidak punya hubungan apa-apa dengan duri-duri yang lain, apalagi dengan bayi duri. Perhatikan duri dalam daging maupun duri yang bentuk. Nama bidadari berasal dari kata bidadari. Pada kesempatan ini, istri saya akan menyampaikan sebuah pembicaraan dengan judul Pandangan Seorang Istri Terhadap Operasi Plastik. Hah? Operasi plastik? Apa hubungannya dengan drama yang diadakan ini? Topik pembicaraan ini sengaja dipilih istri saya berdasarkan pengalamannya sendiri melakukan operasi plastik baru-baru ini. Menurut istri saya, jangankan buka, kelamin pun dapat dirubah sekarang. Bahkan dengan operasi plastik pun wanita bisa kembali menjadi perawan. Menurut istri saya lagi, operasi plastik merupakan idaman sejak wanita untuk menggairahkan suaminya. Tidak terkecuali istri kiai, ulama, tokoh politik maupun bisnismen. Bagi para ulama, istri cantik itu perlu agar di surga nanti tidak visi dan egi menghadapi bidadari yang berseliweran di lorong surga dan menunggu di tangan indah. Operasi plastik merupakan terapi yang ampuh bagi jiwa yang tertekan. Bu Ida, topik pembicaraan yang kita sampaikan pada malam hari ini tidak sesuai dengan yang kami minta. Pembicaraan pada malam hari ini mengenai bahasa moral, bahasa persatuan, dan bahasa Al-Quran. Selama ini orang beranggapan bahwa bahasa Arab adalah milik orang Al-Quran saja. Lalu simpulkan saja bahasa Arab milik semua umat dan kita tidak milik semua umat. Anggapan seperti ini sangat berbahaya tidak? Oleh karena itu, saya meminta kepada Abu Taufik Jamal untuk memberikan persoalannya di podium ini. Tidak masuk akal rasanya jika soleh dari seseorang hanya berdasarkan penguasaan bahasa Arab saja. Tentu saja yang menguasai bahasa Arab adalah komputer, seterusnya orang Arab, selanjutnya orang tamu. Apa hubungan operasi plastik dengan onta? Teruskan penjelasan itu sampai selesai. Baik. Operasi plastik adalah usaha manusia yang sah. Memang ada juga anggapan sebagian orang bahwa wanita yang melakukan operasi plastik dianggap mudah bisa bedah, dianggap sebagai wanita yang terganggu keseimbangan jiwanya. Tapi itu hanya anggapan. Jika setiap wanita punya kesempatan yang cukup kuat, tentu pertama kali yang dilakukannya adalah mencaci diri dan melakukan operasi plastik. Hanya wanita dan suami yang sudah tidak bersetelan lagi yang tidak memperbolehkan istrinya mempercantik diri. Simaklah kembali sejarah Nabi kita. Nabi sangat mencintai istri yang soleh dan pandai berhias diri. Ringkasnya, Islam membenarkan operasi plastik dengan segala bentuk perkembangannya. Bu Ida, jangan sampai kita lagi Bu Ida ngaku. Penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mengenai operasi plastik perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan para ulama. Menurut Abu Taufik Jamal ada 3 hal yang dibawa oleh kita manusia ke alam akhirat. Yang pertama, Apa yang sudah? yang kedua, Ilmu yang bermanfaat. yang ketiga. Doa dari anak-anak yang soleh. Istri cantik tak perlu disebut-sebut. Bahkan menurut dia lagi, istri cantik bakal makin cantik tanpa operasi plastik disediakan di surga bagi orang-orang beriman. Teruskan penjelasan itu sampai selesai. Baik. Sebelum surat pernyataan ini ditutup, perlu saya ingatkan
panitia penyelenggaraan jangan mencoba menghadiri pembicaraan dengan meminta sedekah, wakaf, infak kepada pengunjung. Jika uang itu benar-benar dikumpulkan untuk kesejahteraan umat sejak dulu, tentu telah dapat membeli pabrik-pabrik yang besar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, pengemis yang asli, dan bahkan gereja waktu meminta dan menampung zakat fitrah setiap hari raya tentu tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, daripada memperkaya para penyamun, lebih baik tidak melakukan kebiasaan. Ada 2 orang tak bisa cukup masih tak aku masuk. Cukup tak aku situ juga. Bisa 1 orang? Bisa. Maaf, saya jadi saksi apakah surat ini benar-benar dari Akuntan BPK atau dari orang lain. Kau harus tahu ya. Orang sudah menangis belum kau bacanya. Teruskan sampai selesai. Kemarin, tapi tidak kita lihat dari kata-kata di situ. Alhamdulillah. Maaf mau menjalankan. Syukurlah. Hadirin yang berbahagia, Singapodium telah berada di depan mata kita semua. Oh, Pak Abu, yang ke rumah beberapa kali minta sumbangan masjid kan? Masjid apa ya, Pak? Kok Bapak di sini ya? Bapak dulu juga. Wah. Jadi bukan suami Bunda. Suami saya. Apa boleh wanita sampai di rumah? Di luar kamu. Pak Abu di sini memberikan ceramah agama atau membaca doa penutup saja? Maaf Bu Bida, hari ini Pak Abu akan menyampaikan ceramah luar biasa, bukan organisasi perempuan. Hari ini adalah hari ulang tahun organisasi perempuan sedunia. Di mana-mana dirayakan dengan meriah. Tapi tadi ini kan ceramah luar biasa Bu. Apa sudah dapat isi? Kok saya tidak tahu sejak tadi? Tadi kan yang mengaku sebagai istri Bapak Abu Jaiha. Tadi kan cuma ngomong. Oh, ibu istrinya. Sudah itu tidak katakan apa-apa lagi. Mau aku tosi jangan. Aku lambat. Aku jahat. Dan aku
Tapi salah kamar selalu disukai. Tapi Pak Abu, jika salah tingkat sudah jadi kebiasaan, kita akan susah membedakan mana yang membajukan dan mana bidara yang tidak obat Pak Abu. Pak Abu, tinggalnya sedang kosong, dipersilakan Pak. Beginilah kalau penceramah sudah terlambat. Silakan terus Pak Abu. Semoga Tuhan tidak menertawakan kita. Wah, sepertinya pengeras suara itu rusak lagi. Tes, 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 tes. Sambut ya dah. 3, 2, 1, 2, 3, 1. Wah, tahu dari mana ini Pak Abu? Biasanya yang jadi masalah adalah mikrofon. Kali ini pembicaranya. Pak Abu, bicaralah. Apa Pak Abu mendapat kesulitan bicara? Atau Pak Abu mendapat surat? Atau telepon yang orang Pak Abu berbicara malam ini? Atau Pak Abu masih terkesima ya dengan kecantikan perempuan yang salah tadi? Bicaralah Pak Abu. Semua orang di sini duduk Bapak. Segala sarana kami persiapkan. Tinggal Bapak saja yang menyampaikan segala sesuatu. Bicaralah Pak Abu. Percayalah Pak, di atas mimbar pasti ada kebebasan mimbar lagi. Berpikir dan berbicara itu sudah dijelaskan. Tentang kebebasan lainnya, Udah malam, Bu. walau berisu Udah malam Ibu nggak pulang. pasti akan keluar juga Pak Abu. Iya Pak Abu. Sama siapa? Bicaralah. Semua orang di sini pasti akan mengadukan untuk kepala mereka. Masalah mereka mengerti atau tidak mengerti itu bukan masalah penting. Atau Pak Abu terkena mantra dari dukun sedendam sehingga lidah Apa? Pak Abu keruh dan Pak Abu kehilangan suara. Oh tidak mungkin. Bisa juga. Tidak mungkin. Tak apa Bu, dari lawan nanti. Pemungutan suara baru saja akan dimulai. Jadi Pak Abu tidak mungkin kehilangan suara Pak Abu. Iya. Wah, Pak Abu, dianggap karena gugup ataupun karena terkejut Pak Abu. Waktu itu memang bising, suara bising pagi, Suara pelamaran, suara janji pagi, suara tembakan, menembak gelap di siang hari, suara ketakutan, suara ketidakadilan, suara ketidakpastian membengkakkan. tapi suara-suara tidak ada lagi, bahkan ada suara sama sekali. Turun, Pak Abu. Saat ini ada seseorang ditentukan dengan cara mereka berbicara. Penting atau tidak, menurut ejaan atau tidak dipermasalahkan. Masuk akal atau tidak, juga tidak dipermasalahkan Pak Abu. Pak Abu, ingat, bicara itu penting. Iya Pak Abu, bicaralah. Sekarang juga orang-orang penting berbicara sepanjang
Ya, ini saja. Dia berapa ini? Lidahku digigitnya. Wah. Bagus kan kamu? Maaf. Sejarah. Tapi sebelum Pak Abu mulai berbicara, Pak Abu harus menjelaskan dulu kepada siapa, apa, bagaimana, kapan dan di mana Pak Abu berbicara. Kalau tidak demikian, pembicaraan bisa racun dan racun bukannya Abu. Bagaimana aku masih tidak berbicara? Benar-benar tidak berbicara. Kalau Pak Abu tidak berbicara, Pak Abu harus menjelaskan dulu apa latar belakangnya dan kapan Pak Abu mulai berbicara. Atau Pak Abu dibayar. Siapa